Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak. Harapan dan doa kita berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu kami baca, firman-Mu kami renung, firman-Mu kami beritakan. Biarlah Roh yang Kudus menolong kami untuk mengerti dan taat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan sebagai berikut. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penetua di antara kamu. Aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan taat melakukannya. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman yang saya sampaikan pada kita pada saat ini adalah nasihat kepada kawan. Nasihat artinya ajaran atau pelajaran baik yang disampaikan kepada seseorang atau teman yang tujuannya adalah untuk kebaikan, supaya kawan yang menerima nasihat itu dapat berpegang pada nasihat atau melaksanakannya. Dalam bacaan kita, Petrus menyebut dirinya sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus. Petrus sebagai teman memberi nasihat kepada temannya
Teman Petrus di sini adalah pertama para penetua. Boleh kita sejajarkan dengan para pemimpin. Kedua, orang-orang muda. Boleh kita sejajarkan dengan orang pada umumnya. Kita lihat nasihat Petrus kepada temannya sebagai penetua. Penetua adalah pemimpin atau jabatan dalam gereja. Kepada mereka ia menasihatkan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nasihat ini Petrus kepada penetua dan gembala. Hal ini mengingat kita akan perkataan yang sama yang diucapkan Yesus sebanyak 3 kali pada Petrus di pantai Danau Tiberias. Artinya, tugas penggembalaan itu tidak putus atau tidak berakhir. Sepanjang kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, kehadiran kita di tengah dunia ini, tugas penggembalaan itu terus berlangsung. Dan tanggung jawab yang diberikan kepada para penetua dan gembala adalah wujud tanggung jawab untuk mengingat bahwa Yesus Sang Gembala itu telah bangkit dan Dia memberi tugas tanggung jawab untuk menggembala itu kepada para penetua dan para hamba Tuhan atau para pendeta. Kita akan melihat unsur-unsur di dalam penggembalaan. Yang pertama adalah sukarela. Artinya tidak dengan paksa, dilakukan dengan sangat hati-hati atau dengan penuh perhatian, penuh tanggung jawab, dengan senang hati, dengan gembira, bekerja keras, bekerja ikhlas sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, pengabdian, bukan mencari keuntungan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, abdi itu adalah hamba atau pelayan. Kedua, budak tebusan. Jadi, pengabdian adalah suatu tugas yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh seorang hamba. Oleh karena itu, pengabdian bukan mencari untung. Jabatan sebagai pelayan bukan jabatan kekuasaan, melainkan pengabdian diri. Wewenang dalam pengabdian bukan untuk menguasai dan memanipulasi. Mengabdi. Yang ketiga, keteladanan. Bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan. Karena bagaimanapun hebatnya pengajaran seseorang, jika ia tidak bisa menjadi teladan, adalah sia-sia dan tidak menghasilkan kebaikan. Dan yang berikut adalah otokritik, menerima masukan dan nasihat. Sebagai seorang penetua atau gembala, kita selalu digembalakan oleh
Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus dengan firman-Nya. Kita sebagai gembala atau pemimpin tidak boleh berhenti untuk belajar, untuk meningkatkan keterampilan kita, untuk memberdayakan seluruh kemampuan kita untuk memaksimalkan tujuan dari pelayanan kita. Nasihat kepada penetua dan gembala ini masih relevan bagi kita sebagai bapa, sebagai ibu di dalam keluarga, atau seorang pemimpin organisasi di tengah masyarakat, atau jabatan pemimpin dalam suatu pekerjaan, baik lembaga pemerintahan maupun swasta. Unsur pelayanan, sukarela, pengabdian, keteladanan, dan terus melengkapi diri dengan belajar dan bertransformasi relevan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam kepemimpinan kita. Kedua, nasihat Petrus kepada teman. Orang muda atau orang pada umumnya. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi orang muda harus menghormati orang tua. Anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya. Hukum ke-6 mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang-orang muda harus menghargai, menghormati orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Dan orang-orang yang lain juga sesama itu harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Rendahkan dirimu terhadap yang lain, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan Allah membenci orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Oleh karena itu, jika kita mau ditinggikan, mau diangkat, mau dipercayai, firman Tuhan katakan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Ketiga, Petrus mengingatkan dalam perjalanan kehidupan ini, ada musuh yang selalu menghadang kita. Dia katakan, sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada musuh yang mengintai kita. Kalau pada saat-saat ini musuh kita dapat kita
samakan atau identik dengan penyakit, yaitu wabah virus corona. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Saudara-saudara, bagaimana nasihat Petrus itu dapat kita pergunakan? Atau apa kata firman Tuhan untuk melawan musuh yang sedang mengintai atau yang menunggu kita di luar itu? Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang berikutnya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Melawan dengan iman yang teguh, maka kita harus tahu cara kerja iman yang teguh itu bagaimana. Iman memiliki unsur pengetahuan. Artinya kita harus tahu tentang musuh kita itu. Kalau musuh kita adalah penyakit virus corona pada saat ini, maka kita harus tahu tentang virus itu. Apa kekuatannya? Apa yang dia lakukan? Apa yang membahayakan? Dan bagaimana cara kita atau bagaimana cara melemahkannya atau mengalahkannya, menyingkirkannya? Ini pengetahuan dari unsur iman yang pertama. Unsur iman yang teguh untuk melawan, ini yang kedua, adalah kesetujuan kita terhadap pengetahuan kita itu. Kita setuju karena virus corona adalah pandemi yang mematikan. Kita tahu tentang bahaya yang terjadi, yang dialami oleh negara-negara sampai kita, bangsa Indonesia, bahkan sampai di tempat kita ini. Pengetahuan seperti itu kita harus tahu dan menyetujui kekuatannya. Kalau kita mau melawan dia dengan iman yang teguh, kelemahan dan cara untuk mematikannya itu kita harus menyetujuinya. Unsur yang ketiga dari iman yang teguh adalah taat melaksanakan pengetahuan kita tadi itu dan kesetujuan kita itu, dan kita harus taat melakukannya. Jadi ketiga unsur iman yang teguh ini harus positif semua. Tidak boleh ada yang pasif. Kita punya pengetahuan, tetapi kita tidak setuju. Atau kita punya pengetahuan, kita setuju, tetapi kita tidak melakukannya. Maka musuh kita itu tidak terkalahkan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita harus mempunyai pengertian atau pengetahuan tentang musuh kita itu. Kita harus mempunyai kesetujuan tentang pengetahuan dia itu, tentang musuh kita itu. Dan kita harus taat melakukannya. Dan dia akan kalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemerintah sudah menjelaskan virus corona. Kita tahu pemerintah juga sudah menjelaskan cara memutuskan rantai penyebaran virus corona ini.
Kita harus menyetujui itu. Pemerintah menginstruksikan memutus rantai penyebaran virus corona dengan tinggal di rumah saja, bekerja di rumah saja, ibadah di rumah saja, belajar di rumah saja, tidak boleh kerumun. Kalau kita terpaksa harus keluar, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, dan seterusnya. Instruksi ini harus kita lakukan dan kerjakan seperti yang dikehendaki. Itulah tindakan iman. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka virus corona itu akan berhenti dan tersingkir dari kehidupan kita, dari kehidupan keluarga kita, dari kehidupan masyarakat kita, bahkan dari kehidupan bangsa dan negara kita dan bangsa-bangsa yang ada, yang telah terjangkit dengan wabah virus corona ini. Dan Petrus mengakhiri nasihatnya dengan menegaskan dengan firman Tuhan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.